Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, doa aku senantiasa kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin dan dilapangkan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ketahuilah olehmu wahai saudaraku, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsyirun, bahwasanya Allah menunjukkan ayat-ayatnya, ayat-ayat kekuasaan Allah di muka bumi ini, wa fi anfusikum, dan juga ayat-ayat kekuasaan Allah wa fi anfusikum ada pada dirimu. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ada ayat-ayat Allah yang mengandung the power, the secrets of power, yaitu ayat yang mengandung kekuatan rahasia batin. Apabila sahabat-sahabat tausiah mau memahaminya dan mencernanya, ya, ayat-ayat yang mengandung kekuatan batin itu salah satunya adalah qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayat-ayat batin ini yang mengandung the secrets of power, kekuatan batin, apabila sahabat-sahabat tausiah Islami mau mengamalkannya, maka sahabat-sahabatku akan mengandung the power, the secrets of power, ya, kekuatan rahasia. Nah, bagaimana cara mengamalkan ayat qul huwallahu ahad ini? Nah, baik. Sahabat-sahabat tausiah Islami, pada pertemuan yang kemarin, video yang lalu, kita sudah membahas masalah khaddam bil khaddam. Khaddamnya ayat suratul Ikhlas, ya, kekuatan suratul Ikhlas yang Allah berikan kepada kita, dan kita sudah tahu rahasianya. Apabila sahabat-sahabat tausiah Islami mau mengamalkannya istiqamah, maka insya Allah, ya, malaikat-malaikat Allah yang memikul suratul Ikhlasiyah itu akan datang kepadamu, berhadap kepadamu, dan mengikuti sami'na wa ata'na akan perintahmu. Seperti mana yang Allah akan ceritakan, yang Allah terangkan kepada kita peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu merupakan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Allah tunjukkan ayat-ayat Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga Nabi Sulaiman bisa menguasai alam semesta ini dalam pengertiannya khalifatul fil ard. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memahaminya? Pertama, perhatikan kalimat ayatnya, qul huwallahu ahad, ya. Makna dari qul adalah nyatakan, bukan sekedar ucapkan, ya. Kalau sebatas ucapan, qul semua orang mengerti, semua orang hafal. Tapi kalau sudah masuk kepada ranah qul, nyatakan Allahu ahad, Allah itu satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sinergikanlah makna ayat Quran tadi, suratul Ikhlas tadi, ke dalam zat batinmu, ke dalam jiwa ragamu, sehingga dia mengandung the secrets of power. Nah, untuk mendatangkan khaddamnya tadi, sahabat-sahabatku, kau gunakanlah kekuatan jiwa ragamu, satukan dia jasmani, rohani, dan jiwamu. Satukan kekuatan itu yang Allah berikan pada wafi ampusikum, pada dirimu, ya. Setelah kau satukan kekuatan jasmani, rohani, dan jiwa, maka kau gunakanlah kekuatan itu yang mana Allah telah memberikan kepada kita manusia. Ada 7 kekuatan, ya, yang Allah sudah tanamkan ke dalam jiwa sanubari manusia. Apabila manusia itu mau menggalinya, maka dia akan menjadi the power. 1, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basar, kalam. Kau satukanlah kekuatan yang 7 ini di dalam satu lapas ucapanmu, yaitu qul huwallahu ahad, ya. Kau lapaskan qul huwallahu ahad itu berulang kali, ya, berulang. Makanya alim ulama kita mengajarkannya minimal baca 1000 kali, ya. Dengan kau membacanya itu qul huwallahu ahad, kekuatan jiwa ragamu kau satukan dia. Kemudian kau gunakanlah kekuatan jiwa ragamu itu bersamaan dengan kekuatan yang 7 Allah berikan, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basar, kalam. Satukan dia, ya. Ibaratkan kita ngopi, ya, maka kita satukan antara kopi, gula, susu, dan air panas.
Begitu kita satukan tadi dalam gelas, ya, pertanyaannya di mana gulanya, di mana kopinya, di mana susunya, dan di mana air panasnya, maka menjadilah satu kesatuan. Begitulah kekuatan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabatku. Apabila kau satukan antara qadirunnya Allah dengan kodratnya dirimu, ya. Allah punya qadirun, engkau punya kudrat. Allah punya maha kuasa, engkau diberi Allah kekuasaan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam untuk mengamalkan kekuatan qul huwallahu ahad tadi, kau harus gunakan kekuatan jiwamu. Itu yang pertama. Ya, jiwamu harus kau bangkitkan, kudrat dan iradahnya Allah kau satukan ke dalam jiwamu, sehingga qul huwallahu ahad tadi itu menjadi sakti mandraguna. Ya, banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang hafal ayat-ayat Quran, tapi hampa dan kosong. Kenapa menjadi hampa? Salah satu, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau sahabat-sahabat tausiah Islami mengerti makna dan tujuan jatuhnya lafaz bismillah, maka dia akan menjadi the secret of power, sehingga kekuatan langit di kekuatan bumi dapat kompres jadi satu. Nah, itulah wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsyirun. Hendaklah kau perhatikan kekuatan-kekuatan ayat Allah itu yang masuk ke dalam jiwa sanubarimu. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas kekuatan ayat surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian kita sudah membahas khaddamnya Al-Ikhlas. Nah, sekarang tinggal kau satukan dia. Sudah? Kemudian terkumpul dia di dalam lafaz yang maha sakti, bismillahirrahmanirrahim. Kau satukan. Nah, disitulah yang disebut dengan nurun ala nurin. Maka dia akan menjadikan suatu dimensi cahaya yang sampai tembus ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Duduklah kamu seperti mana kita melaksanakan sholat, ya. Selesai kita laksanakan sholat, duduklah menghadap ke kiblat, kau genggamlah kedua tanganmu, kemudian kau lepaskanlah suratul Ikhlas, kau tariklah napasmu dari celah gigimu. Begitu caranya. Apapun namanya, ada syarat, rukun, dan metode. Kalau sahabat-sahabat tausiah Islami mau merasakan, ya, betapa kuatnya ayat Allah itu di dalam dirimu, maka ikuti syarat, cara, dan metode. Pasti kau dapati itu. Nah, baik. Setelah kau lakukan duduk, seperti laksana kita selesai sholat fardu atau sunnah, maka kau genggamlah kedua tanganmu, kemudian kau tariklah napasmu dari celah gigi. Setelah kau tarik napasmu dari celah-celah gigimu, maka kau lapaskanlah ayat Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, kau sertakanlah makna artinya. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, inilah maksud dan tujuan tausiah kita ini, menggugah jiwa saudara-saudaraku supaya jiwamu terbangun, mentalmu kuat, ya, sehingga Allah sayang kepada kita. Nah, untuk mendapatkan kekuatan the secrets of power tadi itu, ya, sahabat-sahabat tausiah Islami, pertama kau harus bangkitkan 7 kekuatan yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Qudrat, iradat, ya, sami, basar, ilmu, hayat, kalam. Bangkitkan dia, iya, bangkitkan. Qudrat itu apa? Qudrat itu artinya kuasa. Engkau dikasih Allah kuasa, engkau bisa berjalan, engkau bisa bergerak, mengangkat sesuatu, itu namanya qudrat. Yang kedua, iradat. Kau bangkitkan iradatmu dalam jiwamu, kehendak. Kata lain, kehendak jiwa. Ya, kau bangkitkan kehendak jiwamu, kemudian kau lihat dengan matamu, kau dengarkan dengan telingamu, ya, yang kemudian kau ucapkan dengan lisanmu, kau benarkan ke dalam hatimu, serta engkau hayatkan dia, hidupkan dia, kekuatan ayat tadi itu. Mudah-mudahan kalau sahabat-sahabatku mau mengikuti syarat dan rukun serta metode yang telah saya sampaikan, insya Allah kekuatan-kekuatan ayat Allah bukan hanya qul huwallahu ahad, tapi semua kekuatan-kekuatan ayat Quran yang mengandung kekuatan itu dapat kau peroleh. Ya, wallahu khalaqakum
wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan Allah lah yang mengetahui apa gerak langkahmu. Sahabat-sahabat tausiah Islami, kau jangan takut dalam mengamalkan ayat Quran. Kau jangan takut dalam mengamal ayat Quran. Khaddam ayat Quran itu adalah malaikat Allah. Ya, lebih baik kau berteman, lebih baik kau bersahabat dengan satu malaikat Allah ketimbang 1000 jin. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, jika sahabat-sahabatku kurang paham dalam tausiah ini, kau bukalah tausiah yang belakang. Insya Allah, engkau akan ketemukan kesimpulannya bagaimana cara membangkitkan kekuatan-kekuatan ayat Allah itu. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya, ya, iza ramaita wa ma ramaitu walakinallaha rama. Iza ramaita, bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi sesungguhnya akulah yang melempar. Karena di situ ada ayat Allah, maka di situ ada Allah. Paham? Mungkinkah ayat itu bisa bekerja kalau tidak ada zatullahnya di dalam? Pasti. Di mana ayat yang kita baca, maka di situ ada zatullah. Maka Allah berkata, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ini ada ayat-ayatku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga di dalam dirimu ada ayat-ayatku. Paham? Mudah-mudahan dengan tausiah yang sederhana ini berguna untuk kita semuanya sebagai motivasi kita untuk membangkitkan jiwa kita, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Doaku senantiasa kepada Allah agar sahabat-sahabatku diberi Allah kesehatan lahir batin dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.